tapi untuk ambil. Ya, ini pas. Nggak kelihatan. Ya. Ini. Ya. Oh itu saya. Ya. Salju ya. Oh iya. Ini salju. Tapi tekonya sedikit ya. Di Korea itu di atasnya itu seperti kacang kedelai. Ada kacang kedelainya di apa? Sudah jadi bumbu. Di atasnya kacang kedelai. Jadi apa rasanya? Apa ya rasanya? Manis? Enggak. Asin. Enggak. Gurih? Gurih. Ya, rasa gurih. Yang maka ini bikin ini harus jadi alatnya khusus. Makasih ya. Iya. Coba Mbak. Ya, siap. Banyak yang kalau kena sabun itu ya. Ya. Coba. Bercampur. Ya, cukup. Harus seperti kalau jadi cair. Oh iya. Karena salju ini. Ya, apa ya? Terkadang kita yang untuk jadi orang baik memang sulit sekali. Kita kadang begini, orang sahabat ya, saya cerita sahabat. Itu kan kalau biasanya kalau dia baik, kita baik, gitu kan? Ya. Nah itu. Tapi kalau kita sudah jadi sahabat, kalaupun dia jahat, kita tetap baik. Nah itu bedanya. Jadi kita apa ya istilahnya? Kan perjalanan tidak tahu kita ya. Jadi kalau dia kan biasanya gitu ya, balas budi ya. Saya baik dengan orang karena orang baik gitu kan. Tapi ketika kalau kita ingin jadi orang baik ya berarti ya apapun ya tetap kita baik. Orang yang mau jahat dengan kita, kita juga tetap baik saja. Gitu apa ya prinsip apa itu? Tapi itu istilahnya ini ya apa di dalam kita mungkin ya saya berusaha untuk itu ya biarin aja orang yang marah dengan kita marah kita aja gitu. Kalau kita ikut marah berarti kita sama-sama orang jahat tuh ya. Enggak ini yang aja ya apa konsep tapi itu yang saya biarin aja orang mau marah dengan saya nggak pernah apa ya nggak pernah ya gitu aja saya bilang ya. Susah. Kalau kita marah, kita jahat, dia jahat, kita baik, kita mudah kalau kita baik kan kita orang baik ya, baik dan kita pasti kita baik. Itu membalas kebaikan. Tapi kalau kita apa ya, apalagi dengan sahabat ya. Kalau dengan kawan pun dia jahat dengan kita ya biarin aja. Kalau kita ikut jahat, berarti kita orang jahat. Dan prinsipnya apa ya? Saya mau aja. Iya, artinya kan ini biasanya jadi buat itu sahabat, hubungannya sahabat itu masih kecil, pemuda bisa jadi karena nggak jadi cari apa keuntungan atau itu kan. Tapi udah jadi dewasa susah, sudah dewasa, ada itu susah ketemu orangnya buat sahabat, maka itu
prosesnya Prosesnya, ya. ini perlu ada waktu banyak kan, tapi Iya, kita saling percaya, saling terima kan, Iya, kalau betul. udah. Maka itu prosesnya, itu susunannya udah terbalik. Ya. Bikin sahabat, buat sahabat dulu, kemudian itu perlu ada waktu. Maka sering ketemu, harus ketemu dan bicara, kenapa? Itu macam-macam karena budayanya dan pola pikirannya beda kan. Iya. Maka kita saling itu, alhamdulillah bisa jadi begitu. Ya, tapi kan itu siapa? Orang itu hanya yang bisa dipegang itu apa istilahnya? Karena ini Iya. Apa istilahnya ya? Apa ya? Apa istilah bahasa kita? Ya percaya, janji ya gitu ya. So, kadang-kadang kita ya itu ya, kita orang kan manusia katakan secara umum ya, itu yang bisa mempertahankan janjinya itu baru ini ya istilahnya kan. Kalau kita sudah tidak dipercaya orang lagi kan, nah itu udah, karena biasanya dia melanggar apa ya, janji lah istilahnya ya. Janji ya, sebenarnya kalau kepercayaan itu kan ya muncul mungkin karena memang kita berusaha menepati janji, menepati tanggung jawab lah gitu ya, tanggung jawab itu. Terus saya di kampus juga ya, sepanjang kita benar, walaupun pimpinan juga saya merasa, kalau saya merasa benar, saya nggak takut. Tapi kalau saya berbuat salah, nah itu baru saya takut. Tapi kalau kita berbuat untuk kebenaran, itu baru takut gitu. Itu yang mungkin sedikit yang saya coba untuk belajar. Itu kan belajar. Kecuali kalau kita mau korupsi, mau istilah berbuat jahat dengan orang, nah itu yang harus kita takut kan. Kalau kita benar itu nggak kita, orang yang takut itu biasanya orang salah kan. Kalau kita nggak salah, nggak kita berbuat kan, kita tidak perlu takut ya. Kalaupun kita salah tapi memang tidak sengaja, beda dengan kita berbuat salah kan. Kita sengaja direncanakan mau membuat salah, berencana. Kalau kita salah, katakanlah ini ada lampu merah, kemudian kita beloknya ke sini kan salah, tidak disengaja kan. Itu ini bukan keinginan kita kan, kita lupa belok sini. Tapi kalau kita salah, kita merencanakan saya mau ambil ini ada uang sekian, saya ambil gitu kan udah direncanakan. Nah, itu yang salah kan gitu ya. Kalau salah karena salah kita di luar itu kita itu bukan kesalahan kita, bukan kesalahan kita istilahnya ya, bahasanya. maka itu sengaja atau tidak sengaja ini sangat penting. Kalau kita bisa salah karena pandangannya beda kan, kadang-kadang itu beda tapi kadang-kadang rasanya salah. Tapi ini tanpa sadar atau sengaja atau itu apa, ini paling pentingnya sengaja. Kita semuanya bisa salah. Tapi kita udah cari apapun ini orang dewasa kan, bisa paham yang ada itu tanda pelajarannya beda saja, beda bahasanya beda, budaya juga beda. Tapi hanya itu ada perasaannya, feeling ya bisa. Jadi kita maka saya terima, saya minta hubungannya dengan sahabat, apa saya terima. Saya juga itu saya pertama itu jadi bicara kepada orang Indonesia, karena itu kita perlu apa itu jadi berusaha saling menjaga.
ini masalahnya ini cepat cair ini. Iya. Jadi es krim. Tapi nanti kita itu aja misalnya ya, kita ke kampus tapi kita beresin itu sampai jadi SK-nya karena ini sudah anu kan. Kita tunggu. Istri sore ada apa? Kegiatan apa? Oh, saya tidak ada khususnya. Nanti kita ada di prodi. Pokoknya saya kejar sampai dapat. Kalau tidak ada kita ketik baru lagi suruh minta tanda tangan itu. Kan nomornya sudah ada. Tapi hilang suratnya. Saya cari pagi tadi. Saya cari di tempat umum di atas lantai 2. Pak, sudah saya buat ini suratnya. Di bawah sudah berdiri Rida yang buat. Kok kemana kata saya? Sudah saya nanti kita bisa diketik ulang lagi. Tapi kan nomornya sudah ada kan, nomor suratnya sama apa sudah. Ya, itu apa? Kemana ini apa? Jadi ini mungkin perlu serius ya. Maksudnya 1 bulan kan kita. Ya. Nah, 1 bulan itu kalau bisa akhir Januari di tanggal 20 kita harus sudah daftar. Maksudnya sebelum bulan 2. Sebelum bulan 2 harus daftar ujian tertutup. Nanti bulan 2 kita persiapan untuk ujian terbukanya. Biasanya kalau dari tertutup ke terbuka paling 1 minggu. 1 minggu. Iya, mungkin bisa perbaikan. Mungkin paling lama setengah bulan lah ya. Pokoknya 2 bulan itu kita harus selesai nih. Jadi kita pokoknya misalnya ketik aja itunya teman yang itu nanti kita bisa ketemu sekali lagi saja, kemudian langsung kita daftar lagi. Tapi nanti kita dulu ya dengan pembimbing kan? Ya. Iya, ada pembimbing ya. Kita coba pembimbing dulu pas awal. Mungkin nanti kita kalau pas ngadep ketemu saya nanti saya ketemu dengan dia gimana kan. Tapi aja dulu langsung full ini aja. Atau misalnya nanti kan dia minta bab 1 ya sudah, ini kasih aja bab 1 2 3 nya kan, baru dia perbaiki. Nanti kita perbaiki itunya kan. Ini SK ini harus jadi dulu. Ya itu tadi ya apalah istilahnya ya. Ya mungkin ya benar kata Mr. Lee, kita tidak bisa menilai hati orang ya. Baik kita tidak akan pernah tahu kan kalau dan bisa ya itu tadi, besok memang masih misteri besok kan. Misteri rahasia yang kita tidak pernah tahu kita mau apa ke depan, tidak akan pernah tahu. Ini kita jalani saja gitu kan. Tapi kita punya rencana-rencana kan yang harus bisa ditargetkan kan. Kalau dalam perjalanannya ya ya semampu kita ya. Kita kan tidak bisa, kita hanya bisa merencanakan kan. Kita berusaha untuk sesuai dengan yang kita capai itu kan. Kalau tidak itu nggak usah habis ya kayaknya udah terlalu manis. Ya itu ini terima kasih Mr. Lee sudah saya terima sudah kasih menemani saya. Ya sudah dua kali kita ya 2 tempat yang berbeda. Sahabatnya Pak sama-sama kan. Kalau saya tahu tempatnya seperti ini, saya mau itu menikmati bersama-sama. Ya. Belajar itu. Punya 3 anak ya, yang semua laki-laki ya. Laki-laki semua, yang 2 di pesantren. Ini lagi pulang. Saya masukkan pesantren biar kalau di rumah
itu HP mainnya kan. Oh. Belajar, kuliah sekolah, pulang pasti itu. Kalau di pesantren kan dia tidak boleh, ya nggak boleh. Tapi kalau pas dia pulang, ini pulang libur semester setengah bulan, saya kembali jemput kan, dan pulang. Nanti hari tanggal 2 saya kembalikan lagi ya, kembalikan lagi. Jadi tinggal satu di rumah yang masih kelas 2 SD, 2 di sekolah SD. Yang duanya di pesantren. Pesantren itu nanti bisa dapat ijazah. Yang saya Iya. kemarin itu santri mengajar bahasa Arab Iya, iya. kepada saya. Dia walaupun pondok pesantren menghafal semua, tapi dia itu kita bisa itu jadi dapat ijazah resmi. Maka dia harus jadi paket A, B, C. Boleh. Kemudian bisa masuk Iya. sekolah. Oh, Ada pondok pesantren begitu ya, enggak jadi dapat resmi. ijazah. Hah? Ya, Ah. enggak resmi itu ijazah. Tapi biasanya dikasih biasanya. Kalau malah 2 nanti ada ijazah yang resminya kan, dia kan siangnya sekolah apa umum, malamnya pesantren. Biasanya digabung punya. Nanti ya kalau dulu memang ada yang apa ya, gontor misalnya. Dulu zaman dulu, tapi sekarang kan sudah rata-rata juga. Nah mungkin itu sekarang kan apa ya, ya untuk menghindari itu aja ya, teknologi ya paling itu ke pesantren itulah. Saya udah punya pikiran kalau nggak masuk pesantren, wah ini kan dia kemarin di SMP-nya gitu kan, itu udah sekolah paginya kan sampai jam 12 sekolah. Begitu pulang ya pasti minta HP kan, kita mau tidak kasih rasa kasihan juga ya, nah, kita dibatasi, tapi tetap saja kita juga main HP kan. Satu jalan mungkin kalau kami yang Islam ya mungkin bisa lihat pesantren aja gitu. Nanti ada batasan kan, dia belum boleh, kalau dia pulang libur silakan mau main HP mau apa silakan. Saya aja karena cuma waktu seminggu kan. 3 hari. Di pondok pesantren ada peraturan yang kuat. Iya biasanya ada mungkin bangunnya ada aturannya ya, bangunnya ada jam bangunnya, jam makannya, jam belajarnya, ada kan di asrama kan, di asrama. Anak-anaknya bisa menyesuaikan. Anak-anak. Iya. Dulu waktu saya di Jogja, saya kan di Jogja kuliah. Nah anak saya bawa yang nomor 1, saya kuliahkan di Tangerang, di Jakarta. Di Tangerang di Darul Kolam pesantren. Saya kalau hari sebulan sekali saya ke Jogja naik kereta berangkat jam 7 sampainya pagi jam 5. Nanti terus saya pulang lagi ke Jogja. Saya pulang dia ikut pulang. Jadi saya kemarin 3 tahun anak saya ikut juga ke sana, tapi jauh posisinya. Saya nah, kemudian pulang saya pindahkan ke sini. Itu orang muslim sangat pentingnya itu anak-anaknya itu punya jadi berimannya paling penting kan daripada pengajaran ilmunya yang umum. Ya sebenarnya semuanya penting, tapi dasarnya kan punya kan merasa misalnya kita berbuat baik, kita punya dasar semua kan. Berbuat baik, apapun berbuat baik, mungkin ya pasti agama yang ini ya, yang bisa agama apapun saya bilang mereka agama punya ya dasar keimanan mungkin yang nomor 1 kan. Baru pengetahuan umum mungkin bisa juga penting, tapi dasar utama biasanya memang harus apa ya istilahnya keimanan lah pasti. Jadi itu. Maka beda di Korea dan apa Indonesia. Di Korea, wah itu mereka bermangsa paling sampai malam itu belajar di sekolah, selesai sekolah lesson lagi lessonnya macam itu. Orangnya TK, anak TK juga udah ya mereka udah masuk itu biayanya mahal. Selesai saja nggak boleh main
selesai TK bahasa Inggris, TK juga bahasa Inggris. Disiplin tapi ya, disiplin ya. Itu karena anak punya hanya satu atau dua saja, mereka hanya terlalu itu proposal, tapi bukan itu tujuannya memperhatikan iman mereka. Mereka tidak punya iman saja, mereka harus suksesnya yaitu belajar umum, apa yang tinggi. Tapi sebenarnya apa ya misalnya antara beriman ya, ada yang dari profesional itu sebenarnya hampir mirip juga ya. Kalau kita bekerja secara profesional sebenarnya kan, anu juga itu apa? Kadang-kadang justru yang apa ya kekuatan malah yang profesional itu yang lebih ini dari yang ini bukan kita membandingkan ya. Misalnya kita orang Islam, kita mau belanja, ini silakan saya ini tolong belikan TV harga 10 juta. Terus kemudian ikhlas beramal gitu kan, dengan iman gitu. Nah itu justru malah begitu kita beli, kan sudah pikiran sudah gitu, saya ongkosnya pakai apa. Kalau akhirnya malah justru diberikan yang harga yang separuh kan. Tapi kalau dia profesional malah justru ini harga TV-nya katakannya 8 juta, 2 jutanya untuk ongkos ini, untuk ongkos itu profesional malah lebih ini kan, memang beli harga yang seperti itu, kemudian barangnya pun memang seperti itu sesuai dengan apa, itu kan profesional ya kan. Nah kadang-kadang kita juga seperti itu ya, justru malah ini biaya jalan, ini biaya makan, ini biaya apa, tetap akhirnya memang beli barang seperti itu daripada kita beli nih harga sekian terserah yang penting dapat TV. Nanti kita malah justru disitulah muncul kita istilahnya ide-ide, wah ya nanti saya dapatnya dari mana, kalau saya beli harga segini saya nggak dapat untung. Kan itu justru malah yang tidak profesional itu kan. Kita sebenarnya itu harusnya dikombin ya, antara profesional dengan keimanan ya. Kita iman sudah kuat, profesional sudah kuat, kita mau menjalankan tugas ya ikhlas gitu. Tapi juga profesionalnya ada, malah justru lebih bagus. Kadang-kadang kita juga itu dua itu saya kadang mikir gitu ya, ada orang-orang ini kan mama kita di lembaga ya. Nah, saya ini beli ini. Saya tahu tuh dia, tapi saya tidak pernah usil kan. Saya tahu dia tuh kayak gini. Kita sudah tahu semua lah gitu kan. Harga sekian. Kan itu artinya kan tidak secara profesional dapat untung, tapi ngambilnya tidak sesuai dengan hak kita kan. Ada harga sekian, yang maksud saya yang korupsi dan lain-lain itu kan seperti itu kan. Tanpa ada ini kan, tanpa ada kayak tadi aturan ini kan. Nah itu kadang-kadang juga kalau saya pikir-pikir, nah justru yang di luar keimanan, maksud saya di luar nilai-nilai agama ya, tetapi secara profesional pun kalau kita jalankan itu lebih juga kan. Apalagi ditambah dengan kita di samping kita bekerja, kita juga punya nilai-nilai keimanan lebih bagus lagi tuh kan. Itu kadang-kadang saya pikir juga gitu kan. Nah justru yang orang-orang yang disiplin profesional sesuai dengan itu ya, mungkin seperti di Korea itu kan disiplin, kerja sekian jam sekian dihitung berapa ininya misalnya kan. Nah itu kan orang terini juga kan, tidak ada yang dirugikan gitu kan, ada yang seperti itu kan. Apalagi misalnya dikombin dengan yang seimbang, kalau bisa kan itu seimbang ya, antara